Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah riset operasional dengan judul Penerapan Metode Simplex dalam Maksimalisasi Keuntungan pada Produksi Yakult Original, Yakult Ice, Yakult Light, Yakult Sugar, dan mengoptimalisasi distribusi transportasi dengan menggunakan metode NWC, metode Stepping Stone, metode LC, dan metode FAM pada PT Yakult Indonesia Persada. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang diantaranya ada Utami Dewi dengan NIM 6422137, lalu Lintang Cahyani dengan NIM 6421804, lalu ada Putri Salsabila Jamaludin dengan NIM 6422189, lalu ada Iskita Rutaning Putri Kencana dengan NIM 642222331, dan yang terakhir ada Nurhawad Ridho dengan NIM 642222083. Profil perusahaan PT Yakult Indonesia Persada adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi susu fermentasi yang didirikan pada 2 Februari 1990. Dengan pabrik di Sukabumi, Jawa Barat, perusahaan ini memproduksi berbagai varian produk Yakult seperti Yakult Original, Yakult Age, Yakult Light, dan Yakult Sugar. Produk ini mengandung bakteri Lactobacillus casei shirota yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Yakult didistribusikan melalui 2 saluran utama, sistem direct sales ke toko-toko dan supermarket, serta sistem Yakult Lady yang melibatkan ibu rumah tangga untuk menjangkau masyarakat lokal. Untuk menjaga kualitas produk, Yakult harus disimpan di bawah suhu 10 derajat Celcius. Dengan visi cintai ususmu, minum Yakult tiap hari, PT Yakult Indonesia Persada terus berkomitmen pada kesehatan konsumen melalui inovasi produk, penelitian ilmiah, dan efisiensi distribusi menggunakan metode optimasi seperti Simplex, dan berbagai teknik transportasi untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi operasional. Metode Simplex adalah teknik dalam program linear untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan dengan mempertimbangkan berbagai kendala atau pembatas atau constraint. Tujuannya mengoptimalkan alokasi sumber daya yang terbatas seperti bahan baku dan waktu produksi untuk mencapai hasil maksimal seperti keuntungan atau efisiensi. Metode ini menggunakan iterasi bertahap dengan tabel Simplex untuk menemukan solusi optimal dari suatu masalah. Solusi optimal tercapai ketika tidak ada nilai negatif dalam baris fungsi tujuan baris Z. Baik, saya Nur Muhammad Ridho. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Simplex yang digunakan untuk menghitung nilai keuntungan maksimal dari PT Yakult Indonesia Persada di 3 varian tersebut. Yang pertama yaitu Yakult Sugar memiliki nilai keuntungan 6.000, Yakult Original sebanyak 5.000, dan Yakult S sebanyak 4.000. Lalu ada fungsi kendala, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi varian tersebut. Air sebanyak 200 untuk Yakult Sugar, Yakult Original sebanyak 150, dan Yakult S sebanyak 100, dan stok tersedia yaitu 3 juta. Untuk glukosa, Yakult Sugar sebanyak 150 dan stok tersedia 1.050.000. Lalu susu bubuk skim sebanyak 100 pada Yakult Original dan stok tersedia 8 juta. Dan glukosa yaitu 50 pada Yakult S dan stok tersedia sebanyak 2 juta. Dan perisa Yakult 0,15 pada Yakult Sugar, 0,13 pada Yakult Original, 0,11 pada Yakult S, dan stok tersedia 2.530. Lalu Lactobacillus casei shirota strain 0,10 pada Yakult Sugar, 0,09 pada Yakult Original, dan 0,08 pada Yakult S, dan stok tersedia sebanyak 1.740. Dan modal yang digunakan 5.000 untuk Yakult Sugar, Yakult Original 4.000 dan 3.000 untuk Yakult S, dan total modal yaitu 79 juta. Lalu kita memasukkan fungsi tujuan ke dalam tabel dengan mengubahnya ke dalam bentuk standar Simplex yaitu dengan nilai minus. Lalu fungsi kendala kita masukkan pada tabel yang tersedia. Lalu kita menentukan baris kunci yang kita tentukan adalah nilai rasio terkecil yaitu nilai RHS dibagi dengan nilai yang sudah ditentukan oleh kolom kunci. Kolom kunci kita menentukan dengan nilai Z
nilai minus Z yang paling besar. Lalu kita menentukan baris kunci baru dengan memasukkan nilai baris kunci sampai hera S. Lalu kita bagi nilai baris kunci lama ke dalam kunci baru. Lalu kita menentukan Z lama atau fungsi tujuan, kita masukkan fungsi tujuan, lalu bawahnya kita masukin baris kunci baru, lalu kita kalikan, lalu kita kurangkan. Kita lanjutkan perhitungan berikut sampai S1, S2, S4, S5, S6, S7. Lalu untuk hasilnya kita masukkan. Lalu jika ada hasil atau fungsi tujuan yang masih minus, kita akan lanjutkan ke tabel 2. Untuk tabel 2 kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita hitung pada tabel 1, yaitu memiliki nilai berikut. Lalu kita tentukan lagi kolom kunci dengan fungsi tujuan yang minusnya paling besar, lalu kita tentukan baris kunci dengan nilai rasio paling kecil. Lalu kita hitung lagi, kita cari baris kunci lama menjadi kunci baru, lalu kita masukkan lagi ke fungsi tujuan lama menjadi tujuan baru, kita kalikan dan kita kurangkan. Kita lanjutkan terus sampai S1, S3, S1, S4, S5, S6, S7. Jika masih ada fungsi tujuan atau Z yang masih minus, kita lanjutkan lagi ke tabel 3. Yaitu pada tabel 3 kita melakukan hal yang sama, yaitu menentukan kolom kunci, yaitu nilai minus paling besar. Lalu kita menentukan baris kunci, yaitu nilai rasio paling kecil. Kita masukkan lagi dengan metode hitung yang sama, yaitu masukkan nilai baris kunci lama, kita bagi dengan baris kunci lama dan jadi baris kunci baru. Lalu kita tentukan lagi fungsi tujuan lama menjadi fungsi tujuan baru dengan cara hitung yang sama. Jika sudah tidak ada lagi nilai minus pada fungsi tujuan atau Z, kita bisa menentukan hasil yang sudah kita tentukan. Pada hasil yang sudah saya hitung, yaitu hasil akhir Z 198 juta. Lalu X1 atau produk pertama atau Yakult Les Sugar sebanyak 7.000, Yakult original sebanyak 8.000 dan Yakult S sebanyak 4.000. Pada kesimpulannya, yaitu PT Yakult Indonesia Persada harus memproduksi 7.000 pieces Yakult Les Sugar, 8.000 pieces Yakult original dan 4.000 pieces Yakult S dengan keuntungan maksimum yang bisa didapatkan adalah sebesar 98 juta rupiah. Metode transportasi. Metode transportasi adalah pendekatan dalam riset operasional untuk mengoptimalkan pendistribusian barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya distribusi total yang seminimal mungkin. Dalam konteks PT Yakult Indonesia Persada, metode ini digunakan untuk mendistribusikan produk minuman probiotik dari pabrik atau gudang ke berbagai titik penjualan dengan efisiensi biaya. Metode transportasi meliputi yang pertama, Northwest Corner atau NWC, lalu yang kedua, Least Cost atau LC, yang ketiga, Vogel's Approximation Method atau FAM, lalu yang terakhir ada Stepping Stone atau SS. Metode Northwest Corner atau NWC. Metode NWC digunakan untuk menentukan solusi awal dari masalah transportasi dengan memulai alokasi barang dari sudut kiri atas tabel atau pojok barat laut. Tujuannya yaitu memberikan solusi layak awal untuk distribusi barang dari sumber atau supply ke tujuan atau demand. Prosesnya yaitu yang pertama, alokasi dimulai dari sudut kiri atas tabel mengikuti kapasitas supply dan demand. Lalu yang kedua, setelah alokasi di satu selesai, baris atau kolom yang terpenuhi dihapus. Yang ketiga,
Proses dilanjutkan hingga semua permintaan dan kapasitas terpenuhi. Kekurangannya yaitu solusi yang dihasilkan belum tentu optimal karena metode ini tidak mempertimbangkan biaya transportasi terendah. Metode least cost atau LC dilakukan menentukan alokasi pengiriman barang dari sumber ke tujuan dengan biaya transportasi yang paling rendah. Tujuannya untuk mengurangi total biaya distribusi dengan memilih rute paling murah. Prosesnya sebagai berikut. Identifikasi sel dengan biaya transportasi terkecil di tabel, alokasikan sebanyak mungkin barang sesuai kapasitas supply atau demand, hapus baris atau kolom yang sudah terpenuhi, lalu ulangi proses untuk biaya terkecil berikutnya. Keunggulannya, hasilnya lebih efisien dibandingkan NWC karena mempertimbangkan biaya transportasi. Selanjutnya, Vogel's Approximation Method atau FAM menggunakan pendekatan penalti untuk menentukan prioritas alokasi barang dari sumber ke tujuan. Tujuannya untuk memberikan solusi awal yang lebih dekat ke solusi optimal dibandingkan NWC dan LC. Prosesnya yaitu sebagai berikut. Hitung penalti untuk setiap baris dan kolom sebagai selisih antara dua biaya transportasi terkecil. Pilih penalti terbesar untuk menentukan prioritas alokasi. Alokasikan barang ke sel dengan biaya transportasi terkecil pada baris atau kolom tersebut. Ulangi proses hingga semua permintaan dan kapasitas terpenuhi. Keunggulannya menghasilkan solusi awal yang lebih baik dengan biaya distribusi lebih rendah. Metode stepping stone. Metode stepping stone digunakan untuk mengoptimalkan solusi awal dari NWC, LC ataupun FAM dengan mencari rute distribusi yang menghasilkan biaya transportasi terendah. Tujuannya untuk menemukan solusi transportasi optimal dengan biaya minimum. Berikut prosesnya. Yang pertama, tentukan tabel alokasi awal dari NWC, LC ataupun FAM. Yang kedua, identifikasi variabel non-basis atau sel tanpa alokasi barang dan tentukan jalur tertutup untuk setiap sel. Yang ketiga, hitung biaya peluang atau opportunity cost untuk menentukan apakah alokasi perlu diubah. Dan yang keempat, lakukan literasi hingga semua biaya peluang bernilai positif, menunjukkan solusi optimal. Keunggulannya untuk memastikan biaya distribusi yang benar-benar optimal dengan menggunakan alokasi ulang. Studi kasus, penerapan metode optimasi khususnya metode simplex untuk maksimalisasi keuntungan produksi dan berbagai metode transportasi seperti Northwest Corner atau NWC, least cost atau LC, Vogel Approximation Method atau FAM, serta Stepping Stone atau SS untuk mengoptimalkan distribusi produk di PT Yakult Indonesia Persada. Fokus studi meliputi produksi dan distribusi. Pada bagian produksi, maksimalisasi keuntungan dari produk Yakult Original, Yakult Ice, Yakult Light, dan Yakult Sugar menggunakan metode simplex. Kemudian menentukan fungsi tujuan dan batasan berbasis data, bahan baku, dan kapasitas produksi. Untuk bagian distribusi, optimalisasi distribusi dengan pendekatan berbagai metode transportasi untuk meminimalkan biaya pengiriman dari pabrik ke gudang penyimpanan. Kemudian menguji metode dengan metode NWC, LC, FAM, dan Stepping Stone untuk mendapatkan solusi biaya distribusi minimum. Kemudian studi kasus metode transportasi. Terdapat data pada pusat produksi atau supply cabang Yakult Petamburan mempunyai kapasitas produksi sebanyak 30.000 karton per minggu. Kemudian cabang Yakult Semarang 2 kapasitas produksinya 30.000 karton per minggu. Kemudian cabang Yakult Wonokromo kapasitas produksinya 30.000 karton per minggu dengan total supply sebanyak 90.000 karton per minggu. Gudang penyimpanan dan kebutuhan atau demand. Gudang Bandung membutuhkan 25.000 karton per minggu, Gudang Jakarta 20.000 karton per minggu, Gudang Semarang 25.000 karton per minggu, lalu Gudang Surabaya 20.000 karton per minggu, dengan total demand sebanyak 90.000 karton per minggu. Kemudian biaya transportasinya dapat dilihat pada tabel. Sesuai dengan namanya, metode NWC dimulai dari sudut pojok kiri paling atas, yaitu Gudang Bandung dan cabang Yakult Petamburan. Pada cabang Yakult Petamburan memiliki permintaan sebanyak 30.000 karton dan Gudang Bandung memiliki kapasitas suplai sebanyak 25.000 karton.
Kita maksimalkan kapasitas suplai dari gudang Bandung terhadap cabang Yakult Petamburan yaitu sebanyak 25.000 karton. Itu berarti sisa permintaan daripada cabang Yakult Petamburan yaitu tersisa 5.000 karton. Karena kapasitas suplai pada gudang Bandung sudah dimaksimalkan pada cabang Yakult Petamburan, maka gudang Bandung sudah tidak bisa lagi mensuplai ke cabang Yakult Semarang 2 dan cabang Yakult Wonokromo. Karena permintaan pada cabang Yakult Petamburan masih tersisa 5.000 karton, maka kita geser ke gudang Jakarta dengan kapasitas suplai 20.000 karton. Gudang Jakarta mensuplai terhadap cabang Yakult Petamburan sebanyak 5.000 karton. Dengan begitu, permintaan pada cabang Yakult Petamburan sudah habis. Dan sisa suplai daripada gudang Jakarta yaitu sebanyak 15.000 karton. Lalu kita geser ke cabang Yakult Semarang 2 dengan kapasitas permintaannya sebanyak 30.000 karton yang dimaksimalkan permintaannya dari gudang Jakarta yaitu dengan sisa kapasitas suplai sebesar 15.000 karton. Dengan begitu, kapasitas suplai dari gudang Jakarta sudah habis dan gudang Jakarta tidak bisa mensuplai lagi ke cabang Yakult Wonokromo. Lalu dengan begitu, permintaan pada cabang Yakult Semarang 2 tersisa sebanyak 15.000 karton. Kita masih di cabang Yakult Semarang 2, lalu kita geser ke gudang Semarang untuk mensuplai ke permintaan pada cabang Yakult Semarang 2. Gudang Semarang memiliki kapasitas suplai sebanyak 25.000 karton. Karena cabang Yakult Semarang 2 memiliki sisa suplai sebanyak 15.000 karton, maka kita maksimalkan dari gudang Semarang mensuplai ke cabang Yakult Semarang 2 yaitu sebanyak 15.000 karton. Dengan begitu, permintaan pada cabang Yakult Semarang 2 sudah terpenuhi. Dan sisa dari kapasitas suplai dari gudang Semarang yaitu tersisa 10.000 karton. Kita geser ke cabang Yakult Wonokromo. Cabang Yakult Wonokromo memiliki permintaan sebanyak 30.000 karton dan sisa dari kapasitas suplai gudang Semarang yaitu sebanyak 10.000 karton. Kita maksimalkan dari gudang Semarang menuju cabang Yakult Wonokromo yaitu sebanyak 10 karton. Dengan begitu, kapasitas suplai dari gudang Semarang sudah habis dan sisa permintaan dari cabang Yakult Wonokromo yaitu sebanyak 20.000 karton. Karena permintaan pada cabang Yakult Wonokromo belum terpenuhi, masih tersisa 20.000 karton, maka kita geser ke gudang Surabaya untuk mensuplai permintaan dari cabang Yakult Wonokromo. Gudang Surabaya memiliki kapasitas suplai sebanyak 20.000 karton. Lalu kita penuhi permintaan pada cabang Yakult Wonokromo yaitu sebanyak 20.000 karton. Dengan begitu, permintaan pada cabang Yakult Wonokromo sudah terpenuhi dan sisa suplai dari gudang Surabaya sudah habis. Setelah semua permintaan telah selesai disuplai dan telah semua terpenuhi, maka langkah selanjutnya kita akan mengkalikan banyaknya permintaan dikalikan dengan biaya transportasi, yaitu dimulai dari gudang Bandung menuju cabang Yakult Petamburan, yaitu 25.000 dikalikan 300, lalu gudang Jakarta yaitu 5.000 dikalikan 200, kita geser ke cabang Yakult Semarang 15.000 dikali 700, lalu turun 15.000 dikali 300, kita geser ke cabang Yakult Wonokromo yaitu 10.000 dikali 350, dan yang terakhir cabang Yakult Wonokromo dari gudang Surabaya yaitu 20.000 dikalikan 100 dengan total semua kos yaitu 29 juta rupiah. Selanjutnya metode list cost dengan sumber gudang Bandung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya dengan tujuan cabang Yakult Petamburan, cabang Yakult Semarang 2, dan cabang Yakult Wonokromo dengan QD-nya 30.000, 30.000, dan 30.000, QS-nya 25.000, 20.000, 25.000, dan 20.000. Untuk metode list cost diambil dari biaya transportasi terkecil yaitu ada dari cabang Yakult Wonokromo dengan biaya transportasinya 100 dan jumlah permintaannya 30.000. Untuk memenuhinya kita bisa ambil supply dari gudang Surabaya sebanyak 20.000, 30.000 dikurang 20.000, jadi untuk sisa permintaannya yaitu 10.000. Selanjutnya ada dari PT
Yakult Petamburan dengan biaya transportasinya yaitu 200 dengan jumlah permintaannya yaitu 30.000. Untuk memenuhinya kita bisa ambil supply dari gudang Jakarta sebanyak 20.000. Jadi untuk sisa permintaannya yaitu 10.000. Untuk memenuhi permintaan cabang Yakult Petamburan kita bisa ambil supply dari gudang Bandung sebanyak 10.000 dengan sisa supply-nya yaitu 15.000. Selanjutnya dari cabang Yakult Semarang 2 dengan jumlah permintaannya 30.000, kita bisa alokasikan supply-nya dari gudang Semarang sebanyak 25.000. Jadi untuk sisa permintaannya yaitu 5.000. Untuk memenuhi permintaannya, kita bisa alokasikan dari supply gudang Bandung sebanyak 5.000, untuk sisa supply gudang Bandung menjadi sisa 10.000. Jadi, untuk cabang Yakult Semarang 2 sudah terpenuhi. Selanjutnya, cabang Yakult Wonokromo dengan sisa jumlah permintaannya 10.000, kita bisa alokasikan dari sisa QS gudang Bandung sebanyak 10.000. Jadi, untuk cabang Yakult Wonokromo semuanya sudah terpenuhi. Jika semuanya sudah terpenuhi, kita bisa mengkalikan jumlah permintaan dengan biaya transportasinya, yaitu dengan hasilnya sebanyak 3 juta, 4 juta, 3 juta, 7.500.000, 8 juta, dan 2 juta. Dari jumlah tujuan tadi, kita bisa langsung menjumlahkannya dengan hasilnya yaitu 7 juta, 10.500.000, dan 10 juta, dengan hasil total cost yaitu 20.500.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode VAM atau Vogel Approximation Method, ini mana langkah awalnya itu dengan menentukan penalti. Penalti adalah selisih antara dua biaya terkecil di setiap baris dan kolom. Penalti ini menentukan prioritas alokasi barang. Yang dimana langkahnya, yang pertama untuk setiap baris dan kolom, identifikasi dua nilai terkecil. Kemudian, kita hitung penalti yang dimana nilai terkecil kedua dikurangi nilai terkecil pertama. Langsung saja kita hitung penaltinya. Pada baris pertama, biaya terkecilnya adalah 300 dan 600, sehingga penaltinya adalah 300. Selanjutnya baris kedua biaya terkecilnya adalah 200 dan 600, maka hasil penaltinya adalah 400. Kemudian baris ketiga biaya terkecilnya adalah 300 dan 350, sehingga hasil penaltinya adalah 50. Selanjutnya pada baris keempat biaya terkecilnya adalah 100 dan 500. Hasil penaltinya adalah 400. Kemudian pada bagian kolom, untuk kolom pertama biaya terkecilnya adalah 200 dan 300, sehingga hasil penaltinya adalah 100. Kemudian pada kolom kedua biaya terkecilnya adalah 300 dan 500, sehingga hasil penaltinya adalah 200. Kemudian yang terakhir adalah kolom ketiga, biaya terkecilnya adalah 100 dan 350, sehingga hasil penaltinya adalah 250. Penalti terbesar dipilih terlebih dahulu untuk menentukan alokasi barang. Setelah melakukan penalti, kita alokasikan barang berdasarkan penalti tertinggi. Pada iterasi pertama, penalti terbesar yaitu 400 berada pada baris 2 dan baris 4. Kita pilih sel dengan biaya terkecil ternyata ada pada baris 4 kolom 3. Dengan biaya transportasi 100, kita alokasikan sebanyak mungkin unit 20.000 unit cabang ke Wonokromo. Sehingga kapasitas baris 4, unit yang tersisanya adalah 10.000 unit. Kemudian pada permintaan kolom 3, unit yang tersisanya adalah 10.000 unit. Selanjutnya iterasi kedua, penalti terbesarnya adalah 400 ada pada baris kedua. Kita pilih sel dengan biaya terkecil yaitu pada baris 2 kolom 1 dengan biaya transportasi 200. Kita alokasikan sebanyak mungkin unit yaitu sebanyak 10.000 unit ke cabang Petamburan. Kapasitas baris 2, sisa unit yang tersedia yaitu 20.000 unit. Kemudian pada permintaan kolom 1, sisa unit yang tersedia 20.000 unit. Selanjutnya, iterasi ketiga, penalti terbesarnya yaitu 300 berada pada baris pertama. Pilih sel dengan biaya terkecil pada baris 1 kolom 1 dengan biaya transportasi 300. Alokasikan sebanyak mungkin unit yaitu 15.000 unit ke cabang Petamburan. Sehingga kapasitas baris 1, unit yang tersisanya adalah 15.000 unit. Kemudian pada permintaan kolom satunya, unit yang tersisanya adalah 5.000 unit. Selanjutnya iterasi keempat, penalti terbesar yaitu 200 berada pada kolom kedua. Pilih sel dengan biaya terkecil yaitu baris 3 kolom 2 dengan biaya transportasi 300.
Alokasikan sebanyak mungkin unit, yaitu 5.000 unit ke cabang Semarang 2. Kapasitas baris 3, unit yang tersisanya yaitu 25.000 unit. Kemudian permintaan kolom 2, unit yang tersisanya yaitu 25.000 unit. Selanjutnya iterasi kelima, penalti terbesarnya adalah 100, berada pada kolom 1. Kita pilih sel dengan biaya terkecil yaitu baris 3 kolom 1 dengan biaya transportasinya 700. Kita alokasikan sebanyak mungkin unit yaitu 5.000 unit ke cabang Petamburan, sehingga kapasitas baris 3 unit yang tersisanya adalah 20.000. Dan permintaan kolom 1 0 unit yang tersisa karena kolom penuh. Selanjutnya iterasi ke-6. Penalti terbesarnya adalah 200, berada pada kolom 2. Pilih sel dengan biaya terkecil, yaitu ada pada baris 3 kolom 2 dengan biaya transportasi 300. Kita alokasikan sebanyak mungkin unit, yaitu 25.000 unit ke cabang Semarang 2. Kapasitas baris 3 hasilnya 0 unit yang tersisa karena barisnya penuh. Selanjutnya, kita menghitung total biaya. Hitung total biaya berdasarkan unit yang dialokasikan dengan biaya transportasinya. Hasil total biaya pada cabang Petamburan adalah 10 juta rupiah, kemudian pada cabang Semarang yaitu 10.500.000 rupiah, kemudian pada cabang Wonokromo adalah 8 juta rupiah, sehingga total biaya keseluruhannya adalah 27.500.000 rupiah. Maka, dengan metode FAM atau Vogel Approximation Method, total biaya minimum yang diperoleh untuk memenuhi permintaan adalah 27.500.000 rupiah. Semua permintaan tujuan terpenuhi dan kapasitas sumber telah digunakan secara optimal. Baik, tahap selanjutnya adalah stepping stone. Untuk menentukan stepping stone, kita harus menentukan tabel alokasi awal terlebih dahulu. Tabel alokasi awal diambil atau diperoleh dari tabel NWC atau LC ataupun FAM, atau bisa menggunakan ketiga tabel tersebut. Dalam penelitian ini, saya menggunakan ketiga tabel alokasi tersebut. Hasil yang diperoleh dari ketiga metode tersebut memperoleh hasil yang sama. Oleh karena itu, saya akan memilih salah satu metode untuk dijelaskan lebih lanjut, yaitu dari tabel alokasi NWC. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Di sini terdapat tabel. Untuk tabelnya sendiri ada sumber. Sumbernya yang pertama ada Gudang Bandung, Gudang Jakarta, Gudang Semarang, dan Gudang Surabaya. Untuk sumber akan saya singkat menjadi 1, 2, 3, dan 4 untuk mempermudah penyebutannya. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada tujuan dari cabang Yakult Petamburan atau CYP, cabang Yakult Semarang 2 atau CYS, dan cabang Yakult Wonokromo atau CYW. Untuk tujuan pun sama akan saya singkat menjadi CYP, CYS, dan CYW. Langkah yang pertama, kita harus mencari opportunity cost. Untuk mencari opportunity cost, kita harus mencari kolom non-basis atau kolom yang bernilai 0. Dan kita akan memulai dari kolom non-basis yang berada di pojok kiri atas. Dan untuk rutenya sesuai dengan arah jarum jam ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Pada rute tersebut, kita hanya boleh berpijak pada kolom basis. Jika terdapat kolom non-basis, kita harus melewati atau melompatinya ke kolom basis hingga kembali lagi ke kolom non-basis yang kita pilih tadi. Lalu kita menentukan plus dan minus pada biaya transport dari rute yang dipilih. Langsung saja untuk kolom non-basis yang pertama ada di 1 CYS. Untuk rutenya dari 1 CYS turun ke 2 CYS, ke samping kiri ke 2 CYP, naik ke 1 CYP, memperoleh hasil minus 200. Untuk kolom non-basis yang kedua ada di 1 CYW. Untuk rutenya dari 1 CYW turun ke 3 CYW, ke samping kiri ke 3 CYS, naik ke 2 CYS, ke samping kiri ke 2 CYP, naik ke 1 CYP, memperoleh hasil minus 50. Untuk kolom non-basis yang ketiga ada di 2 CYW. Untuk rutenya dari 2 CYW turun ke 3 CYW, lalu ke samping kiri ke 3 CYS, naik ke 2 CYS, memperoleh hasil minus 150. Untuk kolom non-basis yang keempat berada di 3 CYP. Untuk rutenya dari 3 CYP naik ke 2 CYP, ke samping kanan ke 2 CYS, turun ke 3 CYS, memperoleh hasil 900. Untuk kolom non-basis yang kelima ada di 4 CYP. Untuk rutenya dari 4 CYP naik ke 2 CYP, ke samping kanan ke 2 CYS, turun ke 3 CYS, ke samping kanan ke 3 CYW, turun ke 4 CYW. Memperoleh hasil 1350. Untuk
Kolom non-basis yang keenam ada di 4 CYS. Untuk rutenya dari 4 CYS naik ke 3 CYS, ke samping kanan ke 3 CYW, dan turun ke 4 CYW, memperoleh hasil 450. Dikarenakan hasil opportunity cost pada stepping stone dari metode NWC tahap 1 menghasilkan nilai yang negatif, maka kita harus mencari nilai perubahan. Untuk mencari nilai perubahan, kita akan mengambil nilai negatif terbesar dari hasil opportunity cost. Pada hasil opportunity cost, nilai negatif terbesar adalah minus 200 yang terdapat pada rute 1 CYS. Untuk menentukan nilai perubahan, kita akan menentukan plus dan minus pada jumlah permintaan yang ada di rute 1 CYS. Lalu kita akan mengambil nilai negatif terkecil pada jumlah permintaan dari rute tersebut. Pada rute 1 CYS ada plus 1 CYS, minus 2 CYS, plus 2 CYP, minus 1 CYP, dan terdapat dua nilai negatif, yaitu 25.000 yang berada di 1 CYP dan 15.000 yang berada di 2 CYS. Maka untuk nilai perubahan kita akan memilih 15.000 karena nilai tersebut merupakan nilai negatif terkecil. Selanjutnya kita akan menambah dan mengurangi jumlah permintaan yang ada di rute 1 CYS dengan nilai perubahan yang sudah kita dapatkan, yaitu 15.000 yang berada di 2 CYS. Pertama, 1 CYS ditambah 2 CYS atau 0 ditambah 15.000 memperoleh hasil 15.000. 2 CYS dikurangi dengan 2 CYS atau 15.000 dikurangi dengan 15.000 dan memperoleh hasil 0. Yang ketiga ada 2 CYP ditambah dengan 2 CYS atau 5.000 ditambah dengan 15.000 memperoleh hasil 20.000. Dan terakhir 1 CYP dikurang 2 CYS atau 25.000 dikurangi dengan 15.000 yang memperoleh hasil 10.000. Selanjutnya stepping stone dari NWC tahap 2. Untuk stepping stone dari NWC tahap 2 pada 1 CYP, 2 CYP, 1 CYS dan 2 CYS, jumlah permintaannya akan kita rubah sesuai dengan nilai perubahan yang sudah kita dapatkan. Untuk 1 CYP akan kita rubah menjadi 10.000, untuk 2 CYP akan kita rubah menjadi 20.000, untuk 1 CYS akan kita rubah menjadi 15.000, dan untuk 2 CYS akan kita rubah menjadi 0. Langsung saja, kolom non-basis yang pertama ada di 1 CYW. Untuk rutenya dari 1 CYW kita turun ke 3 CYW, lalu ke 3 CYS dan naik ke 1 CYS, memperoleh hasil 150. Untuk kolom non-basis yang kedua berada di 2 CYS. Untuk rutenya dari 2 CYS ke samping kiri ke 2 CYP, naik ke 1 CYP, dan ke kanan ke 1 CYS, memperoleh hasil 200. Untuk kolom non-basis yang ketiga berada di 2 CYW. Untuk rutenya dari 2 CYW turun ke 3 CYW, lalu ke samping kiri ke 3 CYS, naik ke 1 CYS, lalu ke 1 CYP, dan turun ke 2 CYP, memperoleh hasil 50. Untuk kolom non-basis yang keempat ada di 3 CYP. Untuk rutenya dari 3 CYP naik ke 1 CYP, lalu ke kanan ke 1 CYS, dan turun ke 3 CYS, memperoleh hasil 700. Untuk kolom non-basis yang kelima berada di 4 CYP. Untuk rutenya dari 4 CYP naik ke 1 CYP, lalu ke 1 CYS, turun ke 3 CYS, ke samping kanan ke 3 CYW, dan turun ke 4 CYW, memperoleh hasil 1.150. Untuk kolom non-basis yang ke-6 berada di 4 CYS. Untuk rutenya dari 4 CYS naik ke 3 CYS, lalu ke samping kanan ke 3 CYW, dan turun ke 4 CYW, memperoleh hasil 450. Dikarenakan hasil opportunity cost pada stepping stone dari NWC tahap 2 telah memperoleh hasil yang positif semua, maka dari itu sudah tidak ada lagi tahap selanjutnya, dan kita akan menentukan biaya optimum. Biaya optimum ditentukan dengan mengalihkan jumlah permintaan dengan biaya transportasi. Data ini diambil dari tabel di mana hasil keseluruhan dari opportunity cost pada tabel tersebut telah menunjukkan nilai yang positif.
Selanjutnya stepping stone dari NWC tahap 2. Untuk stepping stone dari NWC tahap 2 pada 1 CYP, 2 CYP, 1 CYS dan 2 CYS, jumlah permintaannya akan kita rubah sesuai dengan nilai perubahan yang sudah kita dapatkan. Untuk 1 CYP akan kita rubah menjadi 10.000, untuk 2 CYP akan kita rubah menjadi 20.000, untuk 1 CYS akan kita rubah menjadi 15.000, dan untuk 2 CYS akan kita rubah menjadi 0. Langsung saja, kolom non basis yang pertama ada di 1 CYW. Untuk rutenya dari 1 CYW kita turun ke 3 CYW, lalu ke 3 CYS dan naik ke 1 CYS, memperoleh hasil 150. Untuk kolom non basis yang kedua berada di 2 CYS. Untuk rutenya dari 2 CYS ke samping kiri ke 2 CYP, naik ke 1 CYP dan ke kanan ke 1 CYS, memperoleh hasil 200. Untuk kolom non basis yang ketiga berada di 2 CYW. Untuk rutenya dari 2 CYW turun ke 3 CYW, lalu ke samping kiri ke 3 CYS, naik ke 1 CYS, lalu ke 1 CYP dan turun ke 2 CYP, memperoleh hasil 50. Untuk kolom non basis yang keempat ada di 3 CYP. Untuk rutenya dari 3 CYP naik ke 1 CYP, lalu ke kanan ke 1 CYS dan turun ke 3 CYS, memperoleh hasil 700. Untuk kolom non basis yang kelima berada di 4 CYP. Untuk rutenya dari 4 CYP naik ke 1 CYP, lalu ke 1 CYS, turun ke 3 CYS, ke samping kanan ke 3 CYW, dan turun ke 4 CYW, memperoleh hasil 1150. Untuk kolom non basis yang ke-6 berada di 4 CYS. Untuk rutenya dari 4 CYS naik ke 3 CYS, lalu ke samping kanan ke 3 CYW dan turun ke 4 CYW, memperoleh hasil 450. Dikarenakan hasil opportunity cost pada stepping stone dari NWC tahap 2 telah memperoleh hasil yang positif semua, maka dari itu sudah tidak ada lagi tahap selanjutnya, dan kita akan menentukan biaya optimum. Biaya optimum ditentukan dengan mengalihkan jumlah permintaan dengan biaya transportasi. Data ini diambil dari tabel di mana hasil keseluruhan dari opportunity cost pada tabel tersebut telah menunjukkan nilai yang positif. Dan untuk menghitung biaya optimum pada cabang Yakult Pertamburan, 1 CYP memperoleh hasil 3 juta, 2 CYP memperoleh hasil 4 juta, untuk cabang Yakult Semarang 2, 1 CYS memperoleh hasil 9 juta, 3 CYS memperoleh hasil 4.500.000, untuk cabang Yakult Wonokromo 3 CYW memperoleh hasil 3.500.000 dan 4 CYW memperoleh hasil 2 juta, yang dimana keseluruhan tersebut memperoleh hasil sebanyak 26 juta rupiah. Dan dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan menggunakan metode stepping stone dari NWC menghasilkan biaya transportasi optimum sebesar 26 juta rupiah. Hal ini sama dengan yang diperoleh dari metode stepping stone dengan menggunakan tabel alokasi LC dan stepping stone dengan menggunakan tabel alokasi FAM, yaitu sama-sama 26 juta rupiah. PT Yakult Persada Indonesia dapat memaksimalkan keuntungan hingga 98 juta per hari dengan metode simplex melalui produksi optimal 7.000 Yakult Sugar, 8.000 Yakult Original, dan 4.000 Yakult AC. Optimalisasi distribusi dengan metode stepping stone menghasilkan biaya transportasi terendah, yaitu 26 juta. Sistem distribusi direct sales dan Yakult Lady meningkatkan efisiensi operasional, sementara produk Yakult memberikan manfaat kesehatan tanpa bahan pengawet. Penerapan teknik optimalisasi ini terbukti meningkatkan efisiensi dan portabilitas di tengah persaingan.